Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bolo KUA Kecamatan Jasa. Selamat pagi. Saya sekarang masih ditemani oleh Ustadz Nizar. Ya, ini kita kali ini santai-santai saja ingin bahas sebuah materi, ringkasan materi tentang moderasi beragama. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja kita tanyakan kepada Ustadz Nizar tentang moderasi beragama. Ya, baik Ustadz. Apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama itu sebuah konsep beragama yang menekankan pada keseimbangan, toleransi dalam menjalankan ajaran agama. Tujuannya untuk menciptakan keharmonisan, ya, kedamaian, sehingga kita dapat menghindari ekstremisme dan radikalisme. Gitu ya, Pak. Jadi begini, moderasi beragama itu cara pandang dalam menjalankan ajaran agama itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, Harus di tengah-tengah, harus gitu. di tengah-tengah, seperti itu. Oh iya, Tat. Dan selanjutnya, Tat, moderasi beragama itu kan tidak ada ekstrem kiri, ya, ternyata harus berada di tengah-tengah, pada sebuah titik temu, ya, Tat, ya. Itu mengapa, Tat, kita sebagai manusia atau sebagai umat beragama itu perlu, ya, mempunyai jiwa moderat itu apa? Nah, iya, kita sebagai umat beragama perlu memahami konsep moderasi beragama itu supaya dapat menciptakan sikap-sikap toleransi dalam diri kita dalam menjalankan ajaran agama, yang kita meyakini agama kita, tapi kita juga meyakini keyakinan agama orang lain, seperti itu. Yang kedua, menghindari sikap-sikap ekstremisme itu tadi, kekerasan dalam menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman bahwa keberagaman itu tidak bisa kita hindari. Itu adalah anugerah dari Allah SWT yang harus kita terima, gitu, yang harus kita syukuri, ya. Kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup, ya. Artinya moderasi beragama itu dapat membantu individu menjalani hidup dengan lebih seimbang dan harmonis, sehingga meningkatkan kualitas hidup kita, dan kita dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Iya, berarti artinya itu sama seperti, ya, antara agama kita harus saling menghargai, Saling terbuka, gitu ya. seperti itu, ya. Sama seperti kita itu antar suku, Ya. juga seperti itu, ya. Selanjutnya, Tat, seandainya, ya, dalam sebuah negara, khususnya di negara kita, negara Indonesia itu, seandainya tidak ada sebuah kebebasan beragama, itu apa yang terjadi, Tat? Ya, sering terjadi akan penindasan. Penindasan. Akan terjadi penindasan terhadap agama minoritas. Jadi agama mayoritas itu akan mentang-mentang, sehingga mudah untuk mengintimidasi, ya. Kemudian konflik yang berkelanjutan yang tidak akan pernah selesai, yang diakibatkan oleh konflik antar beragama, seperti itu. Ya, berarti tetap ya, kita harus saling menjaga, ya. Iya. Harus saling menjaga bagaimana kita sebagai agama mayoritas itu harus menghargai yang minoritas, yang minoritas juga, ya, harus menghargai, sama seperti itu juga. saling menghargai. Iya. Terakhir, ya, Tat, ya. Iya. Terakhir, dalam sebuah moderasi beragama tentunya ada tantangan untuk melakukan, ya, mesti ada, itu, ya. Bagaimana, Tat? Apa saja tantangan utama, ya, dalam moderasi beragama di sebuah negara kita? Tantangannya, ya, ekstremisme itu tadi, karena diakui atau tidak, kelompok-kelompok yang menjalankan ajarannya ini secara radikal, ekstrim, ini masih ada di negara kita. Itu yang salah satu menjadi
tantangan kita ya dalam menerapkan konsep moderasi beragama ini. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran moderasi beragama ini. Jadi perlu kita ini yang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang ketiga adalah pengaruh budaya yang kuat. Ini memang salah satu yang menjadi tantangan kita. Sebab itu menghargai budaya, kemudian penerimaan terhadap budaya lokal itu sangat penting, sehingga kita mudah untuk memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep moderasi beragama itu ya. Kemudian kurangnya dialog antar umat beragama gitu ya. Ya, dialog antar umat beragama ini penting untuk selalu kita lakukan, untuk selalu kita dengungkan, sehingga terjadilah apa yang namanya pemahaman bahwa semua agama ini mengajarkan kebaikan. Jadi kita ambil baiknya, ambil persamaannya, bukan ambil perbedaannya. Ya, menarik sekali tadi disinggung tentang menghargai budaya lokal. Tapi kita akan bahas selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana kita perspektif Islam dalam kebudayaan. Mungkin itu saja, ada yang mau disampaikan? Silakan, sedikit saja. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku ciptakan engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad itu menyampaikan sebuah kedamaian di dalam kehidupan kita, umat Islam dan umat yang lainnya. Allah itu sudah memberikan sinyal baik kepada kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima perbedaan-perbedaan yang ada, karena perbedaan itu adalah rahmah. Jangan jadikan sebuah perbedaan itu yang memicu konflik di antara kita seperti itu. Terima kasih atas waktunya, kita pemirsa, kita akan lanjut ke podcast berikutnya. Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.